Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Teresya Ahmad Wijaya. Aku mahasiswa BK Angkatan 2019 Unika Atmajaya. Nah, kali ini aku mau sharing-sharing nih tentang toxic relationship. Nah, dalam pembahasan ini nanti kita akan membahas tentang pengertian toxic relationship, membahas ciri-ciri dan tandanya, dampaknya, dan cara mengatasinya teman-teman. Dan juga aku mau ngajak teman-teman untuk melakukan refleksi atau evaluasi apakah teman-teman pernah berada di dalam hubungan yang toksik atau teman-teman juga sedang mengalami hubungan yang toksik. Nah, kita akan lanjut ya teman-teman. Nah, di sini aku ada dua gambar nih dan apakah teman-teman pernah mengalami kejadian seperti ini? Yang pertama itu gambar yang ada perempuan dan laki-laki sedang bertengkar, saling tunjuk-tunjukkan, mungkin juga ada kata-kata kasar. Terus juga gambar kedua ini kayak adalah laki-lakinya biar kayak menggerakkan gestur kayak tidak, nggak boleh, no gitu. Dan ada perempuannya yang sedang nangis. Nah, apakah teman-teman pernah mengalami di fase ini atau di situasi ini? Dan jika teman-teman pernah mengalami, mungkin teman-teman berada di hubungan yang toxic relationship. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Bakal kita bahas ya teman-teman. Oke, sebelum lebih jauh, mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan kata atau toxic relationship. Nah, tapi aku mau menjelaskan ulang secara sederhana. Jadi toxic relationship itu adalah toxic itu kan artinya sendiri itu adalah racun, beracun. Biasanya kalau udah beracun, berbahaya, udah ada peringatan, tanda-tanda. Kalau ini mematikan, jauhi, jangan dekati gitu-gitu ya, udah ada peringatan-peringatannya. Dan relationship itu adalah hubungan ya teman-teman. Kayak manusia itu kan adalah makhluk sosial, jadi manusia nggak bisa hidup tanpa bantuan atau keberadaan orang lain. Nah, bantuan dan keberadaan orang lain ini sering membuat lama-lama menjadi hubungan. Hubungan itu bisa jadi hubungan keluarga, hubungan antara teman, hubungan antara rekan kerja, dan yang akan kita bahas di sini adalah hubungan pacaran, gitu ya teman-teman. Nah, jadi secara sederhananya ya, itu toxic relationship itu adalah hubungan yang racun. Nah, aku akan menjelaskan nih secara lebih lengkap lagi. Toxic relationship itu adalah hubungan yang tidak saling menghubungkan, dikarenakan adanya dominasi dari salah satu pihak, sehingga pihak lain merasa tertekan dan tidak nyaman. Padahal dalam pacaran, seperti yang kita impikan, yang kita ketahui secara umum, kalau hubungan pacaran kan hubungan yang saling melengkapi, mendukung, berusaha saling support, pokoknya hubungan yang memberikan kenyamanan, kebahagiaan, dan keamanan. Tapi kalau dalam toxic relationship itu malah berbalik, sebaliknya teman-teman, kayak hubungan yang tidak saling menghubungkan. Nah, adanya dominasi. Padahal ada hubungan pacaran yang sehat itu kita saling melengkapi. Tapi kalau di toxic ini saling adanya dominasi teman-teman. Maka dari itu dominasi yang ada itu membuat pihak lain tertekan dan tidak nyaman. Jadi negatif ya teman-teman untuk toxic relationship ini. Nah, di dalam toxic relationship atau dalam hubungan yang toksik, tidak jarang adanya kekerasan baik verbal maupun fisik. Ya teman-teman, bener banget. Dalam toxic relationship ini adanya kekerasan. Kekerasan verbal itu misalnya adanya kekerasan perkataan, kayak misalnya kata-kata yang kasar, terus kata-kata yang tidak seharusnya gitu teman-teman. Kayak misalnya dalam berantem tiba-tiba udah ada kata-kata kasar dan lain sebagainya. Terus juga kekerasan fisik. Kalau ketika hubungan toxic relationship yang udah terlalu toxic, itu bisa berdampak kepada kesehatan kekerasan fisik kayak misalnya nanti maaf dipukul, tampar dan lain sebagainya gitu teman-teman. Dan kalau misalnya dalam hubungan pacaran udah ada kekerasan fisik dan nanti hubungannya berlanjut ke dalam jenjang pernikahan, bisa jadi adanya KDRT dan bisa menimbulkan perceraian dan sebagainya gitu teman-teman. Nah, tadi kan sudah dibahas ya tentang pengertian, kayak kekerasan yang ada di dalam toxic relationship. Terus juga kita akan membahas ciri-ciri toxic relationship. Nah, mungkin dari ciri-ciri ini teman-teman juga bisa melakukan evaluasi atau refleksi ya. Kayak misalnya ada nih ciri-ciri yang pernah aku lalui atau aku alami. Nah, dalam ciri-ciri hubungan yang racun ini, hubungan yang toksik ini, yang pertama adalah komunikasi yang buruk teman-teman. Ya, komunikasi kan penting ya dalam hubungan. Tapi kalau dalam hubungan yang beracun ini, komunikasinya itu cenderung lebih satu arah teman-teman. Jadi semuanya dalam hubungan itu diatur oleh satu pihak. Jadi satu pihak yang lain itu
ada kesempatan untuk diskusi, mengeluarkan pendapatnya, bertukar pikiran tuh nggak ada sama sekali, teman-teman, nggak ada kesempatan untuk itu. Terus juga ketika sesuatu itu nggak berjalan sesuai apa yang diinginkan pihaknya, pasangannya itu akan memunculkan pertengkaran-pertengkaran atau konflik. Nah, selanjutnya ini adalah selalu disalahkan dan merasa bersalah. Nah, ketika muncul konflik, pihak ini tuh sering dituduh. Jadi salah satu pihak dalam pasangan ini dituduh kayak, kamu nih penyebab dari kita berantem, kamu nih kayaknya yang bikin kita berantem dan lain sebagainya. Nah, sering kali disalahkan itu lama-lama masuk ke dalam pikiran dan perasaannya individu tersebut. Jadi ketika ada situasi, kondisi yang di luar kendalinya, dia akan merasa bersalah kayak, kayaknya ini salahku deh, kayaknya ini salahku, tadi harusnya aku nggak kayak gini. Jadi itu ciri-ciri dari toxic relationship ya teman-teman. Yang kedua. Nah, yang ketiga, cemburu dan kontrol yang berlebihan. Nah, cemburu dalam pacaran ini kan wajar ya teman-teman. Kita juga sering ya, mungkin cemburu kepada pacar kita juga pernah gitu ya. Tapi cemburu yang berlebihan tuh nggak baik ya teman-teman. Cemburu itu harus ada batasannya dan ada alasan yang masuk akal yang sudah ditentukan atau komitmen dari awal pacaran teman-teman. Jadi udah dibicarakan. Karena sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik teman-teman. Terus juga kan ini kontrol yang berlebihan kayak misalnya setiap kali aktivitas pasangannya itu dikontrol, diawasi. Kayak jadi tuh pasangannya nggak bisa menjadi dirinya sendiri, sulit untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Jadi kayak, aku diatur aja sama, pokoknya jatuhnya kayak ya, individu ini diatur oleh pasangannya secara seluruhan gitu. Terus juga yang keempat adalah fokus pada kebutuhan sendiri. Maksudnya apa sih fokus pada kebutuhan sendiri? Nah, jadi dalam hubungan pasangan ini, salah satu pasangan ini merasa kayak memiliki pemikiran dan berorientasi kepada dirinya sendiri. Kayak misalnya, yang penting aku bahagia, yang penting aku senang, yang penting aku aman, aku nggak peduli gimana pasanganku, aku nggak peduli gimana dia kayak situasi dan kondisi yang dia alami. Dia tuh nggak mempertimbangkan atau nggak mengerti situasinya. Jadi itu udah termasuk hal-hal ciri-ciri yang toksik ya teman-teman, berfokus pada kebutuhan sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah tidak menghargai pasangan. Tidak menghargai pasangan ini kayak misalnya apapun sesuatu yang dilakukan oleh pasangan itu tidak dihargai, bahkan direndahkan. Dan juga pasangan ini tidak memiliki privasi teman-teman, tidak menghargai privasinya. Jadi kayak segala sesuatunya dikontrol, dilihat, terus pokoknya dicek-cek, misalnya handphonenya dicek yang sampai mendetail-detail yang harusnya nggak perlu gitu ya teman-teman. Tapi balik lagi kepada komitmen dan masing-masing. Yang sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu ya. Terus juga cemas ketika bersama pasangan. Kenapa cemas sih? Kan kita harusnya bisa bersama pasangan itu malah senang, ya, malah nyaman. Tapi kalau hubungan toksik itu kita merasa kayak, nanti yang gue omongin ini bakal menimbulkan permasalahan nggak ya? Yang gue lakuin ini bakal menimbulkan permasalahan nggak ya? Nah, pikiran-pikiran tersebut kan lama-lama bikin jadi stres, cemas. Jadi ketika bersama pasangan aja, kita nggak merasa terbuka, nggak menjadi diri sendiri. Jadi kita harus sulit gitu, merasa cemas dan tertekan. Nah, ini dari ciri-ciri toxic relationship, teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman ada yang pernah mengalami ciri-ciri tersebut? Nah, selanjutnya aku dapat gambar nih, kata-katanya gini, mencintai seseorang yang justru paling sering membuat kita menangis diam-diam. Nah, ini udah tanda toksik ya teman-teman. Kayak misalnya, ketika kita mencintai, kita menyayangi, pasti kita dipenuhi oleh rasa-rasa bahagia, aman, senang. Tapi kalau kita merasa sedih, nangis, diam-diam, apapun yang kita lakuin merasa sedih, itu hubungan kita udah nggak benar teman-teman, udah bisa dikatakan toksik karena tidak seperti hubungan yang seharusnya yang menimbulkan rasa bahagia, aman dan nyaman, gitu teman-teman. Nah, pengaruh dan dampak dari toxic relationship. Nah, kita udah tahu ya, toxic relationship itu adalah hubungan yang beracun. Pasti dampak-dampak dan pengaruhnya itu pasti pengaruh yang negatif ya. Nah, aku mulai dari yang pertama itu adalah menghancurkan harga diri dan kepercayaan diri. Ya teman-teman, gambar diri, citra diri kita biasanya dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan sosial kita ya. Ketika lingkungan sosial kita baik, suportif, kita memiliki harga diri dan kepercayaan yang tinggi. Tapi sebaliknya teman-teman, ketika kita berada di lingkungan yang negatif, kita nggak punya harga diri. Maksudnya, harga diri kita tuh cenderung lebih rendah, kita minder, kita malu, kita ragu akan diri kita, kayak kita merasa kita nggak berhak dan lain sebagainya. Dan juga itu dampak dari toxic relationship ya teman-teman. Jadi dampaknya cukup merugikan bagi kita individu. Nah, selanjutnya ini adalah menghabiskan energi.
dalam toxic relationship itu kita memiliki fokus untuk membahagiakan pasangan kita. Karena mungkin kita juga cemas dan takut ya teman-teman. Jadi kita berusaha melakukan yang terbaik, berusaha melakukan agar dia bahagia, tapi kita nggak memikirkan kondisi kita sendiri. Jadi kayak walaupun situasi dan kondisi yang kita alami sedang berduka atau apa, tapi kita harus tetap bikin dia bahagia. Nah, itu sangat-sangat menghabiskan energi kita. Selanjutnya ini menimbulkan dan menghasilkan dampak negatif. Iya benar banget karena toxic relationship itu udah sangat masuk ke bukan udah memiliki kayak racun itu kan negatif ya teman-teman. Jadi kayak dampak dan menimbulkan dampaknya pasti yang negatif kan. Misalnya nanti dia terisolasi dari lingkungan teman-temannya, terkekang, tidak bisa menjadi diri sendiri, sulit untuk mengekspresikan hal yang dipikirkan dan perasaan. Jadi kayak banyak-banyak dampak-dampak negatif ya teman-teman, baik dari individu sendiri maupun dari untuk sekitar lingkungannya. Nah, selanjutnya ini adalah membentuk template untuk hubungan lain. Maksudnya template untuk hubungan yang lain itu maksudnya apa sih teman-teman? Nah, jadi ketika kita menjalani hubungan yang toksik ini, kita akan uh, ada kesan-kesan yang tertinggal di dalam diri kita, kayak misalnya kesan-kesan yang menyakitkan, atau bahkan bisa jadi trauma teman-teman. Nah, ketika kita ingin menjalani hubungan yang baru itu, kita memiliki pemikiran yang skeptis. Kita nggak percaya, kayak nggak percaya untuk sama orang lain gitu loh. Kayak karena kita takut hubungan kita itu bakal kayak yang sebelumnya gitu teman-teman. Jadi kayak kita punya pemikiran kayak nanti takutnya hubungan gue yang kedepannya nanti bakal kayak gini lagi, nanti gue bakal dikekang lagi dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini adalah meningkatkan stres dan menimbulkan gangguan kesehatan mental. Ketika toksik itu kan kita banyak tuntutan yang diberikan itu mungkin terkadang nggak masuk akal dan kita nggak memikirkan kebahagiaan diri kita, melainkan memprioritaskan kebahagiaan pasangan kita yang kita sendiri pun nggak tahu ya diri kita butuh atau enggak. Kayak diri kita itu kan yang harusnya dilihat terlebih dahulu, dipentingkan terlebih dahulu. Tapi karena banyak tuntutan, banyak keinginan, kebutuhan dari pasangan kita, kita jadi stres. Kayak misalnya tadi yang berasa cemas. Nanti gue kalau ngomong ini salah gak ya? Nanti gue ngomong itu salah gak ya? Nah, hal-hal seperti itu kan lama-lama kalau kelamaan jadi stres, dan lama-lama stres yang menumpuk-numpuk itu lama-lama jadi depresi ya teman-teman, dan bisa menimbulkan gangguan kesehatan mental. Bisa aja nanti jadi timbul anxiety atau kesehatan mental yang lain-lainnya. Jadi pengaruh dan dampak toxic relationship ini udah cukup sangat negatif ya teman-teman untuk individu itu tersendiri yang berada di dalam hubungan yang toksik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara mengatasi toxic relationship. Yang pertama ini kita melakukan evaluasi hubungan teman-teman. Evaluasi hubungan ini kita mungkin bisa kita lakukan dengan bertanya pertanyaan sederhana kayak apakah yang aku rasakan selama ini bahagia, misalnya berhubungan atau berpacaran dengan dia, apakah yang aku rasakan selama ini tuh aku dihargai, dicintai dan lain sebagainya. Jadi kayak evaluasi terhadap diri kita, misalnya kalau misalnya kita merasa aku nggak mendapatkan itu semua, nah mungkin hubungan kalian udah termasuk yang toksik gitu ya teman-teman, karena nggak ada kasih sayang, cinta dan rasa aman dan nyaman. Nah, yang kedua ini kita berani terbuka dan mengkomunikasikan hubungan. Nah, ketika kita udah merasa ada sesuatu yang aneh atau sesuatu yang tidak seharusnya, kayak misalnya kok aku dikekang, kok dia berani ngomong kasar dan sebagainya, kita berani terbuka kepada pasangan kita, bertanya kayak kenapa ya begini, kenapa begitu ya, kayak misalnya kenapa harus seperti ini. Jadi dengan komunikasi ini kita bisa bersama pasangan kita bisa menjadi apa, cari solusi untuk memperbaiki. Nah, terus selanjutnya ini adalah kita menentukan pilihan. Nah, ketika kita sudah evaluasi dan berani terbuka dan ternyata pasangan kita tidak memberikan respon yang positif, tetap kepada kebiasaan yang lama, mungkin kita bisa menentukan pilihan untuk akhiri aja hubungannya dan membuatkan tekad untuk menjauhi uh, orang-orang yang memiliki toksik itu. Nah, jadi menentukan pilihan ini ketika emang pasangan yang memberikan respon yang positif, kita dapat menjalankan hubungan kita dan memperbaiki hubungan kita. Tapi kalau udah respon yang negatif, lebih baik diakhiri saja ya teman-teman. Dan kita harus komitmen dengan pilihan kita bahwa kita memprioritaskan diri kita sendiri dan menyayangi diri kita sendiri, karena hubungan yang toksik itu akan menyakiti diri kita sendiri. Dan juga yang keempat ini, meminta bantuan profesional. Ketika kalian udah merasa hubungan kalian toksik, kayak aku merasa nih kayaknya hubunganku nggak yang baik-baik aja, kenapa aku selalu merasa dirugikan, kenapa aku selalu memberi dan aku tidak mendapatkan apapun. Kan karena di hubungan itu kita harus take and give ya teman-teman, kita harus memberi dan diberi.
Nah, ketika kita nggak menghadapi itu semua, kita lebih baik cerita kepada teman untuk mendapatkan perspektif yang baru, perspektif yang lebih positif. Dan alangkah lebih baiknya teman-teman jangan ragu, jangan malu untuk meminta bantuan kepada yang profesional seperti konselor dan psikolog maaf. Karena mereka yang lebih ahli di bidangnya dan juga mereka dapat membantu kita untuk mendapatkan perspektif yang lebih baru, yang positif, yang dapat membantu kita untuk keluar dari uh, toxic relationship ini. Nah, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Apakah hubungan kamu itu toksik? Dari penjelasan yang pengertian, tanda-tanda, dampak, dan ciri-ciri itu, apakah teman-teman pernah mengalami hal-hal seperti itu? Kalau iya, mungkin teman-teman bisa melakukan evaluasi dan refleksi. Kayaknya mungkin hubunganku toksik. Atau teman-teman boleh bawa sharing-sharing di kolom komen bawah. Kayaknya aku pernah dia mengalami hubungan yang toksik dan aku berhasil untuk keluarnya dengan cara seperti ini loh. Nah, sharing-sharing dari teman-teman itu bisa membantu teman-teman yang lain ketika teman-teman yang lain sedang berada di posisi yang hubungannya toksik. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin kita bisa sharing-sharing, uh, bisa saling membantu untuk teman-teman yang lain ketika mereka mengalami hubungan yang toksik. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti sampai akhir. Uh, Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai ketemu di sharing selanjutnya. Bye-bye.